Kita bakal kirim pesawat potongannya cukup fair untuk semua tim. Tampaknya kita bakal beberapa tim sudah mulai turun juga ke arah kota mereka masing-masing. Dan dengan yang tidak lolos ada tim 21 Aero 69 AE. Harusnya GD bakal ngisi camp Alpha. Dari tempat 21 juga kosong. Tapi gue nggak tahu siapa yang bakal isi karena itu biasanya tempat scrapping doang. Lalu 69 biasanya nabrakin Painan kali ini mereka kosong untuk tim DU. Dan juga ada Alter Ego di daerah bawah. Camp Charlie yang harusnya bakal diisi oleh tim Takai. Yes, betul. Sudah mulai nih. Kita lihat mana aja titik-titik kosong yang saat ini akan diincar oleh tim-tim lainnya seperti dibilang Wolfie tadi. Charlie-nya bahkan kosong. Betul, Charlie bahkan kosong. ada Argenta. Argenta sama Hades kali ini ya. Iya, tapi nggak bener-bener dikuasain banget langsung turun di arah Charlie-nya gitu loh, Flo. Oh iya. Bakal kali ini ternyata fight antara Morph dan juga tim RRQ di awal-awal memperebutkan tempat yang sama. Tampaknya bakal dari warung langsung ke take down dan bakal langsung di end oleh seorang Tukul. Menyisakan 3 member doang dan Morph kali ini bakal langsung beradu ya. Pertama kali ikut di Super Weekend, langsung perang di awal-awal. Ini kayaknya di RRQ-nya kaget juga gak sih tiba-tiba Morph turun sini? Mungkin ya. Karena Morph itu cenderung lebih suka ambil Camp Bravo dan sekitar kemarin ya. Dan juga Ruins ya. RRQ ini di daerah berarti di sekitar mana nih? Cave ini. Di atasnya cave. Kembali lagi di sekitar cave berarti. Betul. Untuk drop zone dari RRQ. Karena kalau nggak salah minggu lalu itu RRQ ngambil di scrappingannya Camp Bravo. Betul. Karena tidak ada Onyx. Oh iya bener gak ada Onyx. Kalau sekarang ada Onyx makanya mereka kembali ke habitat awalnya. Betul. Dan kita bakal lihat di awal-awal Morph mulai Super Weekend mereka dengan cukup manis. Mendapatkan 1 poin di awal-awal. Pasti menjadi boostingan juga untuk mereka. Dengan menjalani 12 game pada minggu ini. Morphnya PR cukup berat. Tapi lagi berat. Bukan tidak mungkin. Ya. Selama persentasenya itu masih ada, belum menyentuh angka 0%, itu masih sangat possible untuk mengejar apa yang mereka inginkan dan lolos ke babak grand final, merangkak dari bagian bawah, dari top to bottom-nya. Dari bottom 2 untuk menuju ke 16 besarnya. Dan kalau kita perhatikan dari RRQ dengan kejutan dari arah Morph Supply Bank, ngebuat pemain-pemain mereka juga tidak terlalu siap. Bahkan tadi Peko belum ada weapon sama sekali. Betul, namanya di awal tabrakan, apalagi dengan kondisi scrapping, itu pasti siapa dapat senjata duluan, dialah yang menang fight-nya. DU mengambil keuntungan dari posisi mereka, dengan langsung mengambil high ground, mencari informasi tambahan dan bisa bermain agresif dari posisi mereka. Dengan, menurut gue dengan firepower mereka miliki, inilah gaya main yang harus dimiliki oleh tim DU ya. Ini tempat yang sering diambil sama victim juga nggak sih? Aura. Oh iya, Aura. Kalau victim di bawahnya. Aura sama Airlove juga sering ngambil sini nih, duluan mereka soalnya. Betul, kalau dari tim victim memang main itu deket pertigaannya bootcamp. Motongin jalur-jalur tim yang turun di bootcamp ataupun sekitarnya. Yap, dan biasanya, nah baru mau dibilang, biasanya Misery yang memisahkan diri dengan player-player victim yang lainnya. Dan langsung tersorot oleh kamera bahwa Misery sedang memisahkan diri dari 3 pemain victim yang lainnya. Dan Zona kembali bouncing ke bagian atas. Ini benar-benar kayak deja vu kalau kita lihat circle yang ada di Sunhawk di match pertama. Betul, kalau kita lihat kali ini juga dari beberapa tim yang bertanding, mereka langsung pengen masuk ke dalam circle. Dan Paradise itu kosong loh, Paradise itu tempat yang enak banget karena bangunan tinggi. Bisa digunakan sebagai, bisa dibilang kayak boost mereka untuk naik ke atas, mendapatkan informasi dari high ground-nya. Sehingga beberapa tim seperti GD, seperti biasa mereka bermain di ujung circle, nggak terburu-buru masuk ke dalam dan menunggu tim-tim lain yang terobos buru-buru ke dalam circle-nya. Oke, kita sedang melihat juga dari GD kali ini yang semakin dekat. Mereka sudah mulai melakukan regroup, Daibot akan membuka jalan ke bagian depan dan ada Aura di depan mereka, cukup dekat, udah checkpoint, udah touchdown. Ini beda 2 kompon ya? Ini beda 2 compound, agak berjarak dikit dan GD. Oh iya, 2 kompon. Kalau Daybotnya deket-deketan, Daybotnya 3 member lainnya agak ketinggalan belakang. Tapi Jixi lihat jauh juga. Jixi agak jauh, Jixi itu di ujung dari pantainya, memastikan mereka berenang ke pulau kecil tuh. Oke, ini strategi Aura pengen dilakukan seperti yang sebelum-sebelumnya Flo. Yang lo inget gak yang Aura 2 pemain mereka ke pulau tersebut dan akhirnya susah buat lolos karena udah dipantauin dari tempatnya Boom waktu itu. Jixi No Mercy berenang ke pulau, 2 lagi tuh cari jalan menuju ke pulaunya. Daibot mendekat karena No Mercy, masih proning Jaden-nya, belum ada tembakan menuju ke arah Daibot, masih ditunggu waktu yang tepat untuk nembak karena Daibotnya. Spray sudah mulai diamankan, kali ini Nichil tumbang begitu saja dan kali ini Daibot sudah mulai di spot dan itu dia headshot kah? Tidak headshot tapi Daibot berhasil diamankan. 2 pemain tumbang dari tim Genesis Dogma Kids. Surprise pick yang dilakukan oleh Aura benar-benar membuat GD terkejut. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Aura tampaknya mendapatkan 2 poin yang sangat berharga, tapi dari tim GD3 akan berdiam begitu saja karena
serangan dari Star mendapatkan seorang Jaden dengan tembakan dari high groundnya kali ini ya. Tapi Star perlu pindah posisi juga mengingat dia nggak masuk dalam zona dan nampaknya Roses juga tumbangkan oleh seorang Booms. Wow. 2 lawan 2 tapi kill dicuri oleh tim Void kali ini. Ini keuntungan besar untuk tim Void karena tidak join the fight tapi dapetin kill. Betul, dan ini kayaknya dua pemain lain yang ada di arah Broken Wall akan langsung dipulangkan ke arah lobby begitu saja. Karena Booms sudah mendapatkan 1 poin kill bagi tim GD sejauh ini. Bahkan di sisi lain Void juga berhasil mendapatkan rotasi dari arah DU Uni yang menjadi korban dari Void untuk di menit yang ke-16 kali ini. Betul. Tapi ini bakal juga dari tim Aura tidak akan berdiam diri juga di mana nomor sim mendapatkan 1 korban tambahan dari tim GD one-on-one situation untuk kedua tim kali ini ya, di mana Star pengen maju ke depan, pengen coba untuk revive seorang Booms, tapi bakal nge-end Jaden terlebih dahulu sebelum maju ke depan lagi. Betul. One-on-one tapi dari tim GD punya sedikit cover. Aura punya cover yang sangat memadai, tapi di belakang dia juga ada tim lain yang pengen ngeganggu fight dua tim ini. Ya, tapi dia nekat banget kayaknya dari No Mercy, niatnya udah sangat bulat untuk mendapatkan finishing point. Palanya udah mulai kelihatan di spray begitu saja, bahkan ada spray terus smoke untuk memprediksi pergerakan dari Booms supaya Boomsnya tidak ter-revive dan killnya bakal masuk ke arah tim Aura. Percobaan spray berikutnya, hit marknya masuk, cicilan damage ke arah Star, tapi Star masih bisa tertahan di bagian belakang dari pohon di mana ada satu pemain GD yang sedang di-revive saat ini. Betul, kita bakal kayaknya juga dari seorang No Mercy kali ini masih bertahan di balik rumahnya, tembak through the smoke, belum menemukan targetnya dan tampaknya No Mercy pengen coba untuk menjegal pergerakan dari tim GD menuju ke arah zona. Spray down through the smoke masih mencari juga di mana posisi tim GD. Sedang melakukan proning juga untuk coba membuka angle yang lebih kecil, tapi tampaknya tim GD memberikan covering fire membuat No Mercy tidak bisa bergerak dengan bebas. Betul, ini No Mercy tinggal sendirian dan kita bakal melihat pergerakan circle berikutnya. Wow. Ternyata hampir sama flow seperti minggu-minggu sebelumnya di Super Weekend. Circle di Sanhok ini menjadi momok yang tidak mengenakan untuk tim-tim yang akan menyeberang kembali dari setiap pulaunya. Betul, ini benar-benar langsung pindah ke bagian atas dan ini bisa dibilang paling sulit. Karena kebanyakan tim udah mengambil center yang berada kurang lebih di antara Paradise dan juga Bootcamp. Oke. Ternyata pindah ke atas dan ini bakal jadi penumpukan yang luar biasa berat di bagian ujung dari Paradise-nya. Ya, sementara dari Void kalau kita perhatikan maybe pergerakannya ingin mengamati dulu nih pergerakan dari tim Aura yang ada di sekitar mereka. Bahkan Morb yang sedang melakukan rotasi bakal bertemu dengan EVOS. Redface langsung mengamankan satu pemain dari Morb. Begitu saja ingin mendapatkan korban berikutnya di spray. Satu terjatuh dari arah motor yang ingin mendapatkan korban berikutnya dan berhasil. 2 pemain dari Morb terpotong ketika sedang melakukan rotasi. Morb kali ini hanya menyisakan Summer atau Datmosh. Betul, kita bakal kayaknya juga beberapa tim sudah mulai clash ketika pengen menuju ke area zona. Morph tinggal menyisakan 1 member lagi yang berhasil terobos, tapi tampaknya Artim langsung pulang juga pada kali ini dengan berkurangnya jumlah tim total. Sudah mulai berkurang juga tim-tim yang bertanding, tinggal 14 tim di circle kita yang keempat kali ini ya, dengan 47 masih live. Oke, sudah mulai bergerak juga. EVOS-nya berhasil touchdown masuk ke bagian dalam dari circle yang keempat. Di sisi lain ada close combat antara EVOS dan juga Summer. Satu orang berhasil diamankan oleh Summer, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby dan masih ada backup fire dari seorang Microboy. Summer dipulangkan membuat Morph harus puas di urutan ke-14. Betul, dengan membawa 1 poin kill pada kali ini ya. Kita bakal melihatnya juga dari beberapa tim yang bertanding, masih banyak yang berada di Blue Zone. BFD, Takai, Void, Victim, juga Dewa masih berada di area Blue Zone. Sedangkan beberapa tim lain yang sudah masuk dalam circle, termasuk juga tim EVOS yang sangat diuntungkan dengan circle pindah ke sisi kiri dari Paradise. Oke, dan EVOS masih bisa bertahan. Sejauh ini ada spray juga dari seorang Lichin. Bonafide bakal berperang dengan Onyx, di mana satu pemain Onyx sudah berhasil diamankan. Ucup berhasil mendapatkan power punk tadi. Kali ini Onyx hanya bertahan dengan 2 player aktifnya saja. Dan Ucup yang masih bersembunyi di balik smoke akan nge-flank menuju ke arah sebelah kanan, tapi hati-hati ada EVOS di sekitar mereka. Akan langsung spray through the smoke, masih belum bisa mendapatkan siapapun dan ternyata Void juga sedang melakukan fight dengan tim DU dan juga Takai yang ada di sekitar mereka. 1 tumbang kali ini Asa sedang ter-knockout dan akan diselamatkan oleh rekan-rekan Void yang lainnya. Aimbot akan ditugaskan untuk menjaga di bagian belakang seorang diri, sementara Dubs masih berenang-renang manja. Iya, kita bakal lihat juga dari tim Void tampaknya masih menahan di ujung dari bootcamp. Dimana ada tim DU juga kali ini tidak mau melepaskan posisi mereka dan tampaknya Onyx pulang di posisi ke-13 dengan bawa 0 poin. Dan kita bakal beberapa tim sudah mulai bertumbangan juga, 12 tim tersisa dan cukup banyak tim yang bonyok dan masih nahan sakitnya Blue Zone kali ini ya. Termasuk Void dan juga DU yang kali ini gontok-gontokan memperebutkan ujung dari bootcamp itu sendiri. Dimana dari Void masih memiliki depth yang langsung berenang. Void aimbot yang masih nahan pergerakan dari Steve dan Steve mengambil healing dari Cryson, coba mungkin nyebrang kali ini. Iya, tapi kalau kita perhatikan dari Dubs-nya sendiri juga posisinya
cukup dekat dengan Takai. Gue yakin begitu dapetnya touchdown, naik ke daratan. Kalau stepnya kedengeran sama Takai itu bakal jadi mimpi buruk. Dan ini dia happy birthday kembali diamankan oleh seorang aimbot. Mengatasi backline dari Void dan berhasil mendapatkan satu pemain dari tim DU yang berada di bagian tebing sekitar bootcamp. Iya, kita bakal kenal juga dari tim Void tampaknya sudah mendapatkan placement 1 poin. Tapi mereka pengen maksimalin juga tentu ya. Dengan 3 poin yang mereka sudah miliki, minimal Void punya 4 poin. Menurut gue itu cukup oke. Tapi kita bakal lihat apakah dari seorang Dubs bisa coba lanjut lagi menuju ke arah zona. Sedangkan Eagle 365 kali ini sudah menjaga ujung dari zonanya, masuk dalam compound juga, di mana mereka bisa menghalangi pergerakan tim-tim lain, termasuk tim BTR juga kali ini. Oke, sementara EVOS yang akan, wow, lagi dan lagi EVOS bertemu dengan tim Bigetron Red Alien, sementara Void dipulangkan di urutan ke-12. 3 pemain EVOS bergerak secara beriringan, 1 pemain mereka bakal melakukan flank. Oh, Alien bakal dicaplok sama Harimau Putih dari belakang. Microboy mendapatkan 1 pemain Rezen, diamankan, dipulangkan bahkan secara instan menuju ke arah lobby. Kali ini bakal langsung di-spray. Zuxi juga dipulangkan menuju ke arah lobby. EVOS 2 kali memberikan backstepnya ke arah Red Aliens. Kalau kita ingat-ingat dan mapnya masih sama di arah Sunhawk. Ini ngebuat EVOS lebih percaya diri untuk melakukan push dan retake compound milik Eagle 365, namun ada Scarlet Gaming yang join to the fight ternyata. Wah, tapi EVOS ternyata tembaknya juga dari jarak jauh, di mana SK langsung join the fight juga. Tampaknya serta kali ini benar-benar berumbangan cukup banyak player Rangers yang mengambil kill pertama pada game kali ini. Di belakangnya SK juga tim GD yang sudah masuk ke area zona dan mungkin bakal join the fight ntar lagi. KF bakal berada dengan seorang Liquid dan juga Luxi yang berada tepat di ujung zona, tapi Eagle 365 menumbangkan Liquid. Tidak dibiarkan gerak dengan bebas, BTR dalam bahaya karena tinggal menyisakan seorang Luxi bertahan di blue zone. Betul, ini udah ibaratnya udah saling terkam ya, dimana Alien bakal diterkam sama Harimau, Harimaunya diterkam juga sama King Kong dari arah belakang. KF masih selamat, masih punya 3 aid kit dan membiarkan 1 pemain dari BFD lewat begitu saja. Masih ada bots di belakang dari KF, bahkan botsnya juga termakan oleh blue zone dan akan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Namun itu juga menjadi akhir dari EVOS, tapi mereka membawa pulang cukup banyak poin kill. 7 kill mereka kumpulkan di match yang pertama. Ya, dalam sekejap kita melihat banyak banget tim langsung bertumbangan. Kali ini tampaknya dari tim Takai juga bakal pulang di posisi ke-9, menyisakan 8 tim dan juga 18 individu masih live. Tim yang masih lengkap, hanya 3 yang tersisa kali ini. Eagle 365, SG dan juga tim Boom. Di mana tim-tim lainnya kali ini dalam kondisi yang cukup memprihatinkan ya. BFD 1 member mereka masih nahan blue zone, Dewa 1 member masih nahan blue zone, Aura 1 member dan juga GD dengan 2 member mereka. Dan baru diomongin Dewa, kali ini mereka juga pulang di posisi ke-7 membawa 5 poin kill, 7 poin total. Betul, tinggal 6 tim yang tersisa. Audrey bakal melakukan tambahan looting, sementara wall smoke bakal dibuat oleh Boom, namun tertangkap oleh Niche yang begitu tepat timingnya. Bahkan 2 pemain dari Boom berhasil diamankan. Masih ada spray through the smoke dari seorang Pinky, mengantisipasi pergerakan dari Boom supaya mereka nggak berhasil touchdown di tempat milik tim SG. Namun sepertinya bakal lemparkan, terpaksa dilempar ke arah sebelah kanan karena angle-nya sedikit terbuka. Ponpit masih merangkak, ada molotov juga di sekitar Ponpit dan Ponpit diamankan begitu saja oleh SG. Boom hanya menyisakan Ikiar, last man standing untuk Boom Esports. Yes, kita bakal kini 2 tim dengan jumlah anggota yang masih lengkap. Masih bertahan juga di circle kita yang ke-6, ada Eagle dan juga SG. Tapi zona kali ini bisa dibilang tidak menguntungkan siapapun karena menuju ke arah open field-nya. Oke. Perlahan-lahanan pasti pergerakan bakal dilakukan, apalagi mereka butuh keluar dari arah compound mereka. Eagle siap menyambut kedatangan dari pasukan burung lain Scarlet Gaming. Pinky yang akan langsung maju ke depan tapi butuh melakukan healing karena dia menerima beberapa cicilan damage dari arah Eagle 365 tadi. Iya, kita bakal kayaknya juga dari tim... Gini bertahan loh. Gini harus bertahan juga dengan total ada 2 anggota mereka. Pelan-pelan mereka bertahan, 1 bahkan sudah masuk ke dalam center zone. Tinggal menjaga pergerakan-pergerakan tim lain dan tampaknya tidak ada mengetahui bahwa GD sudah masuk ke dalam circle-nya. Betul, bahkan tadi dari Eagle punya angle yang bebas banget untuk melihat pergerakan dari arah Scarlet Gaming. Ikiar gue rasa bergantung dengan aid kit yang dia punya, sisa berapa banyak lagi. Tapi kayaknya boostingannya Ikiar udah mulai menipis deh. Udah mulai menipis kali Udah ini mulai menipis untuk boostingan yang ada di badannya dia. Udah mulai dipantau. Audrey terlihat terlebih dahulu. Pinky melakukan pick, hampir saja mendapatkan 1 knockout ke arah tim Eagle 365. Iya, kita bakal tanya juga dari seorang Star masih bertahan di balik Shake. Dia cukup aman dan boom, Ikiar bakal nembak ke arah tim SG dan upaya terakhir untuk mendapatkan poin kill. Tapi tampaknya dia menumbangkan 1 main SG dan zona pun sudah mulai bergerak. Ini berarti SG dalam bahaya dan mungkin bisa kehilangan 1 member mereka. Aura pun tumbang di posisi ke-5 menyisakan 4 tim total. Dengan 11 yang masih alive, Boom bakal coba bermain di daerah blue zone dan menumbangkan anggota-anggota tim lain yang pengen masuk ke daerah center zone yang sudah ditunggu oleh Star. Betul, itu Boom sabar banget dia langsung melakukan pick saja dan berhasil mendapatkan Audrey. Namun ada
counter shoot yang begitu cepat responnya. Kali ini trading terjadi. Star masih bertahan. Kali ini SG bakal keluar dari pertahanannya. Star cukup tenang dan bertetanggaan dengan seorang Jersey. Dilihat cukup dekat namun ternyata masih bisa diamankan begitu saja. Langsung dipulangkan ke negara lobby. Namun Star juga berhasil diamankan. Ada Pinky yang siap dan cepat dalam memberikan backupnya. Kali ini GD harus pos di urutan keempat. 3 tim tersisa bahkan. Eagle 365 pemain mereka sudah mulai tumbang satu persatu. Iya, kita bakal lihat juga dari tim SG kali ini masih bergerak pelan-pelan di balik shake mereka. Slayer masih dalam posisi knock, tapi Eagle 365 punya sedikit gundukan untuk memainkan high ground-nya. Sedangkan di belakang masih ada seorang Ucup dari tim BFD yang melakukan healing saja kan, coba memperjauh jarak dari placement point dia. Tapi dari J-Max punya yang cukup enak keluar dari area shake-nya yang masih dijaga kali ini oleh lawannya. Jadi bom yang sangat tepat menumbangkan seorang J-Max, menyisakan 2 member tim SG bertahan di balik shake-nya. Oke, masih bertahan ternyata 3 lawan 2 SG. Satu pemain mereka yang kenok masih bisa di revive. Tapi ada lemparan Nits yang begitu matang membuat jersey-nya knock out. 2 player kali ini knock out dan akan menjadi sebuah momentum. Dilemparkan Molotov kembali dibuat semakin sedikit. Wah, kebakar. Ruang gerak dari tim SG. 1 kembali tumbang dan hanya menyisakan J-Max. Dan ini dia winner chicken dinner untuk Eagle 365 di match yang pertama. Dengan 11 total kill mereka kantongi, ini bakal jadi modal yang sangat luar biasa bagi